Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk bersama-sama menyiapkan sedikit waktu kita kembali mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Yesus dan hukum Taurat. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita mengakui diri sebagai orang yang rajin berdoa, sering-sering ke gereja, lalu kemudian menghafal lagu-lagu gereja dan sebagainya. Intinya bahwa kita menganggap diri itu sebagai orang yang memang sangat dekat dengan saudara seiman yang sering ke gereja atau bergumul di dalam hidup menggereja. Tetapi itu semua akan buyar ketika model kehidupan kita itu disamakan atau model kehidupan kita itu identik dengan cara hidup keagamaan dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebagaimana yang ditekankan oleh Tuhan pada hari ini, bahwa sesungguhnya orang-orang seperti itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, sebab yang ditampilkan di sana bukan sebuah luapan hati karena adanya sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi hanya untuk diperhatikan oleh orang lain, agar untuk dipuji oleh orang lain, sehingga kita pun membanggakan diri sebagai orang yang terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Jika kita menggunakan model dari tokoh-tokoh itu tadi, maka sia-sialah cara hidup menggereja kita seperti itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, lebih jauh Tuhan menekankan kepada kita sebagai orang yang memang sudah dibaptis dan mengakui diri sebagai bagian dari kehidupan yang sudah disediakan oleh Kristus, yaitu sebagai anak-anak Allah dalam arti rohania. Tetapi itu semua tidak cukup bagi Tuhan, bahwa ketika kita menjadi bagian di dalam Yesus, hal yang paling penting kita bangun adalah membangun sebuah persaudaraan dengan saudara-saudara kita. Jika kita bertikai dengan saudara-saudara kita, minta maaflah sebelum segala sesuatu yang terjadi lebih parah daripada itu. Dan yang diminta oleh Tuhan ketika kita bermasalah
dengan saudara kita, hal yang mengakibatkan semuanya itu adalah rasa marah. Dan oleh karena itu, ketika kita marah dengan saudara kita harus meminta maaf. Sebab maaf atau dengan permintaan maaf akan membuat hati kita berdamai. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Tuhan bahwa persembahan itu nilainya tidak begitu tinggi dibandingkan dengan cara hidup kita yang berdamai dengan saudara-saudara kita. Tinggalkanlah persembahanmu di mesbah ketika engkau mempunyai masalah dengan saudaramu dan pergilah berdamai dengan dia terlebih dahulu. Tentu di sini yang ditekankan oleh Tuhan itu adalah hidup berdampingan secara damai itu lebih penting daripada persembahan. Persembahan itu hanyalah sebuah ekspresi diri dari kedamaian yang kita bangun. Persembahan tanpa ada sebuah situasi kedamaian itu hanya menjadi sia-sia. Tidak beda jauh juga kalau kita kaitkan dengan cara hidup dari orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang tampak hidup sebagai orang yang beragama, tetapi semuanya itu penuh dengan kemunafikan karena tidak ada maknanya. Doa-doa yang mereka lakukan itu tidak mempunyai makna yang lebih, ya selain pada hanya sebuah tontonan atau pertunjukan untuk mencari sebuah popularitas diri. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, dalam hal ini Tuhan mengajak kita ya sebagai orang yang telah dibaptis dan tentunya percaya kepada Tuhan untuk mementingkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan-kepentingan pribadi kita atau kepentingan-kepentingan kelompok yang memang membuat sebuah sekat dalam berelasi satu terhadap yang lain. Sekat yang dibangun antara satu dengan yang lain, tentu di situ ada sebuah indikasi bahwa kita sudah membentengi diri dalam sebuah relasi kasih ya, dalam sebuah relasi hakikat sebagaimana yang Tuhan kehendaki bahwa setiap manusia itu adalah suci, dan oleh karena itu penting untuk membangun sebuah komunikasi, membangun sebuah kerjasama, membangun sebuah pergumulan bersama untuk memecahkan sebuah persoalan. Dan kalau kita hanya mementingkan diri tadi, sama juga tidak beda jauh kita dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, di mana kita sudah membentengi diri dengan gaya hidup keagamaan kita daripada orang-orang lain yang tampak memang tidak seperti kita. Kita menjauhi mereka lalu mencap mereka sebagai orang yang tidak beragama. Tentu semua di sini adalah luapan hati yang memang belum berdamai dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengajak kita pada masa Prapaskah ini untuk berdamai dengan saudara-saudara kita ketika kita mempunyai masalah. Berdamai dengan diri sendiri ketika kita belum bisa memaafkan masa lalu kehidupan kita. Dan bawalah semuanya itu ketika kita sudah mampu membangun sebuah usaha perdamaian itu ke hadapan Tuhan sebagai bentuk persembahan diri kita. Yakinlah bahwa persembahan diri yang dilatar belakangi oleh suasana hati yang damai sungguh bermakna dibandingkan dengan sebuah persembahan yang hanya untuk mencari pencitraan atau pengakuan dari orang-orang lain. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, momen Prapaskah ini memang momen yang tepat untuk kita, untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali menghayati apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Teristimewa pada kesempatan ini kita diajak untuk menghayati hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, di mana kita membangun sebuah sikap yang menerima orang lain apa adanya, memaafkan orang lain apa adanya, yang semuanya berujung kepada perdamaian antara diri kita dengan saudara kita maupun dengan diri kita sendiri. Semuanya itu hanya bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh mau membuka hati kita, bukan kemunafikan seperti yang ditampilkan oleh, yang dikatakan oleh Tuhan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian pun kita kalau tampak seperti mereka. Semoga
Amin.